Kehidupan awal dan pendidikan Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim lahir di Jombang, Jawa Timur, pada 1 Juni 1914, dari keluarga ulama besar yang sangat berpengaruh dalam sejarah Islam di Indonesia. Ia merupakan putra dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Sejak kecil, ia belajar di Madrasah Salafiyah di Pondok Pesantren Tebu Ireng, dan telah berhasil menghatamkan Al-Quran pada usia 7 tahun. Memasuki tahun 1932, semangat belajarnya membawanya pergi ke Mekkah untuk memperdalam ilmu agama dan memperluas wawasan. Peran Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim di Nahdlatul Ulama. Sepulang dari sana, ia mulai aktif dalam organisasi Nahdlatul Ulama pada tahun 1930 sampai 1940-an. Dalam kiprahnya di NU, Abdul Wahid Hasyim dikenal sebagai tokoh pembaru, khususnya di bidang pendidikan. Ia berupaya memodernisasi sistem pendidikan pesantren dengan menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum. Selain itu, ia juga mendorong sikap terbuka dan toleransi dalam kehidupan beragama, serta mampu menjembatani berbagai perbedaan pendapat, baik di dalam organisasi maupun dengan kelompok lain di luar NU. Kontribusi Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim dalam perumusan dasar negara. Menjelang kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, di usianya yang masih 30 tahun, ia menjadi anggota BPU, PKI, dan PPKI. Dalam perannya tersebut, ia turut berkontribusi dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, khususnya dalam perumusan dasar negara, serta menjaga persatuan antara golongan Islam dan nasionalis. Pada awalnya, sila pertama berbunyi kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Namun, rumusan tersebut mendapat penolakan dari masyarakat non-muslim karena kemerdekaan Indonesia diperjuangkan oleh berbagai golongan. Wahid Hasyim mengusulkan perubahan rumusan tersebut menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kiprah Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim sebagai Menteri Agama, setelah Indonesia merdeka, ia dipercaya menjabat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Ia menjabat sebagai Menteri Agama pada periode 1949 sampai 1952 dan dikenal sebagai tokoh yang membawa pembaruan dalam pendidikan agama, serta memperkuat toleransi antarumat beragama. Setelah tidak lagi menjabat sebagai Menteri Agama, Abdul Wahid Hasyim tetap aktif dalam kegiatan keagamaan dan organisasi Nahdlatul Ulama, serta terus memperjuangkan pendidikan Islam dan nilai-nilai toleransi hingga wafat pada tahun 1953. Nilai-nilai Pancasila yang berkaitan dengan Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. 1. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Integritas. Wahid Hasyim menekankan bahwa negara Indonesia tidak boleh menjadi negara sekuler yang mengabaikan nilai-nilai ketuhanan, namun juga tidak memaksakan formalisasi hukum satu agama tertentu. Penerapan. Mengintegrasikan nilai agama dalam kehidupan bernegara dengan tetap menghormati keragaman. Wahid Hasyim berpendapat bahwa agama harus menjadi fondasi moral bagi negara agar tidak rusak, yang menempatkan Tuhan sebagai landasan tertinggi dalam bernegara. 2. Sila. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Integritas. Sebagai Menteri Agama, beliau dikenal tidak menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, melainkan untuk pelayanan kemanusiaan dan keumatan. Penerapan. Menjunjung tinggi kejujuran, pengabdian tanpa pamrih, dan ketegasan moral. Contohnya adalah sikap beliau yang tetap sederhana dan jujur meskipun menduduki jabatan tinggi. 3. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Integrasi. Sebagai tokoh nasional, ia beroperasi dalam menjaga persatuan bangsa, termasuk dalam proses kemerdekaan dan penyusunan dasar negara. Penerapan. Mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan 4. Sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan integrasi. Kiai Haji Wahid Hasyim ikut dalam diskusi penting seperti perumusan dasar negara bersama BPU PKI. Beliau juga memperjuangkan akses pendidikan yang setara dan modern bagi santri, tidak hanya ilmu agama tetapi juga ilmu umum. Penerapan. Mengambil keputusan melalui musyawarah, bijaksana, dan tidak memaksakan kehendak. Ya, contoh perilaku kehidupan sehari-hari Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. 1. Berjiwa negarawan dan demokratis. Beliau adalah anggota BPU PKI dan PPKI yang terlibat langsung dalam perumusan dasar negara. Dalam kehidupan sehari-hari, beliau menunjukkan sikap menghormati perbedaan pendapat, bahkan kepada mereka yang mengkritiknya dengan keras. 2. Toleransi dan menghargai perbedaan. Meskipun tumbuh di lingkungan pesantren yang kuat, beliau merangkul modernitas dan menghargai keberagaman. Contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Tidak mengejek teman, menghargai perbedaan. 3. Disiplin dan inovatif dalam pendidikan. Wahid Hasyim memperkenalkan model pengajaran kelas di pesantren, sebuah pendekatan yang modern pada masanya untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Tidak mudah putus asa dan mudah berkembang, berani mencoba hal baru.